Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Aditya dari 12 IPS 3. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang pemberontakan PKI Madiun 1948. Latar belakangnya, upaya Amir Syarifudin menjatuhkan Kabinet Hatta, pembentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR di Surakarta. Mula-mula Musa mengendalikan FDR dan meleburkan diri dalam PKI. Persaingan TNI yang pro PKI dan pro pemerintah, PKI pemberontak ingin menjadikan Indonesia sebagai warga komunis atau negara komunis. Kronologinya, pada tanggal 11 September 1948 di Surakarta, bentrok pasukan pro pemerintah di Siliwangi dan pro PKI. 18 September 1948, pasukan pro PKI merebut kekuasaan di Madiun disertai penangkapan dan pembunuhan. Selain itu, ada pejabat sipil, militer, dan pemuka agama. Musa memproklamirkan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Upaya penyelesaiannya, pemerintah menginstruksikan di Siliwangi merebut Madiun. Lalu pada waktu itu Madiun diserang dari dua arah dan berhasil mendesak mundur pemberontak. Musa tewas tertembak, Amir Syarifudin tertangkap dan dihukum mati. Pada tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil dikuasai TNI dan membersihkan di daerah-daerah. Pada tanggal 1948, operasi selesai. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eis Safitri. Gerakan Darul Islam DI yang berafiliasi dengan Tentara Islam Indonesia TII mulai terbentuk pada 1949 yang terpusat pada 5 daerah besar di Indonesia. Di Jawa Barat dipimpin oleh SM Kartosuwiryo yang merupakan penggagas pertama gerakan DI atau TII dimulai dari 1948 hingga 1962. Di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dimulai dari 1949 hingga 1950. Di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar mulai dari 1950 hingga 1965. Di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dimulai dari 1950 hingga kematian Ibnu Hajar pada 1965. Di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereu dimulai dari 1953 hingga 1962, diakhiri dengan musyawarah. Tujuan atau latar belakang pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan DI atau TII pada dasarnya pemberontakan dimaksud untuk mengganggu kedaulatan NKRI melalui pengambilan kekuasaan dari pemerintah sah. Pemberontakan DI atau TII dipelopori oleh berbagai alasan dari daerah yang ikut terlibat. Namun, mayoritas alasan disebabkan oleh ketidakpuasan akan kebijakan pemerintah. Di Jawa Barat, dipimpin oleh Kartosuwiryo, membentuk DI atau TII sebagai bentuk protes dan ketidakpuasan atas persetujuan Renville dengan Belanda yang membuat Indonesia belum mampu sepenuhnya lepas dari penjajahan Belanda. Bentuk protes dilayangkan dengan mendirikan negara dengan kedaulatannya sendiri. Jawa Tengah juga memiliki alasan yang identik dengan Jawa Barat, yaitu ketidakpuasan daerah akan persetujuan Renville yang dianggap merugikan bangsa Indonesia dan membuat Indonesia belum bisa merdeka sepenuhnya. Di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar dan Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Ibnu Hajar terkait militer, keduanya memang berasal dari latar belakang militer. Di Kalimantan Selatan, Kahar Muzakar kecewa akan reorganisasi APRIS atau TNI yang membuat banyak bawahannya yang tidak bisa diterima. Kalimantan Selatan juga memiliki alasan yang sama. Di Aceh yang dipimpin oleh Daud Bereu disebabkan kekecewaan terhadap Soekarno yang ingkar bahwa Aceh akan dijadikan daerah istimewa dengan hak untuk menjalankan syariat Islam tersendiri. Pada
Tanggal 30 September 2022, Indonesia memperingati kejadian G30 SPKI, sebuah sejarah pahit yang menimpa pemerintahan Indonesia. Lalu apakah G30 SPKI tersebut dan seperti apa sejarahnya? Sejarah singkat G30 SPKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintah Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Gerakan tersebut dipimpin langsung oleh D.N. Aidit yang saat itu adalah ketua dari PKI atau Partai Komunis Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari. Letkol Untung yang merupakan anggota dari pasukan pengawal Istana Baru atau seringkali disebut Cakrawirawan, memimpin pasukan yang dianggap setia atau loyal kepada PKI. Gerakan tersebut mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat di Indonesia. Mereka menangkap 6 orang dari anggota perwira tersebut. Namun 3 orang diantaranya langsung dibunuh di rumahnya. Sementara yang lainnya dibawa paksa menuju Lubang Buaya. Semua jenazah perwira TNI Angkatan Darat ditemukan selang beberapa hari. Kemudian kejadian tersebut menelan 6 korban yang merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat. 6 perwira tinggi tersebut antara lain yang pertama ada Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suparto, yang ketiga Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang keempat ada Mayor Jenderal Siswondo Parman. Sedangkan Panglima TNI yaitu A.H. Nasution yang menjadi sasaran utama berhasil kabur dan meloloskan diri. Namun putri dari A.H. Nasution yang bernama Ade Irma Nasution meninggal dunia karena tertembak. Ia tewas bersama ajudannya yang bernama Latu Pierre Andreas Tendean yang diculik dan ditembak di Lubang Buaya. Keenam jenderal yang sudah disebutkan di atas dan juga Letu Pierre Tandean kini ditetapkan sebagai pahlawan revolusi sejak diresmikan UUD nomor 20 tahun 2009. Gelar tersebut sudah diakui sebagai Pemberontakan Andi Aziz berawal dari tertutup Kabupaten Andi Aziz pasukan terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan status di Makassar. Pada saat itu Makassar sering terjadi pemberontakan antara sekelompok persatuan dengan sekelompok negara Ferdinand. Menurut Andi Aziz hanya tentara Paris dari tentara kerajaan Hindia Belanda KNL bertanggung jawab atas keamanan di Makassar tertentu dipenuhi dengan pemerintah Republik. Andi Aziz terhadap mendatangkan TNI sebagai pasukan keamanan ketika TNI benar-benar didatangi Sulawesi Selatan. Hal ini menyulut ketidakpasukanan di kalangan pasukan Andi Aziz. Pasukan Andi Aziz bereaksi dengan menduduki beberapa tempat yang penting di Makassar seperti pos-pos militer, kantor teknologi, lapangan terbang, serta menahani latih kolonial A.J. Moko Dinta yang terjadi sebagai panglima tentara teritorium di Indonesia Timur. Kronologi pemberontakan Andi Aziz pada tanggal 5 April 1950 pukul pagi. Saat itu pasukan KNL dipimpin oleh Andi Aziz langsung menyerbu meraksa Pris yang berada di Makassar. Sekian saya, terima kasih.